Saudara-saudari terkasih, pada pukul 17:30 Paus Leo ke-14 memimpin perayaan Kamis Putih di Basilika Santo Yohanes Lateran. Dalam perayaan tersebut, Paus Leo juga membasuh kaki 12 imam dari Keuskupan Roma. Sesudah perayaan Ekaristi diadakan perarakan Sakramen Maha Kudus ke Kapel Penyimpanan. Berikut ini saya bagikan homili beliau. Saudara-saudari terkasih, liturgi agung malam ini membawa kita masuk ke dalam Trihari Suci, sengsara, wafat, dan kebangkitan Tuhan. Kita memasuki saat ini bukan sebagai penonton, dan bukan juga sekedar karena kebiasaan, tetapi karena Yesus sendiri melibatkan kita secara khusus. Kita hadir sebagai tamu dalam perjamuan, di mana roti dan anggur menjadi sakramen keselamatan bagi kita. Kita ikut ambil bagian dalam perjamuan di mana Kristus yang telah mengasihi miliknya sendiri, yang ada di dunia ini, mengasihi mereka sampai pada kesudahannya. Kasih-Nya menjadi tindakan nyata dan makanan bagi semua orang, dan dengan itu menyatakan keadilan Allah. Di dunia ini, tepat di tengah tempat kejahatan merajalela, Yesus tetap mengasihi dengan sepenuhnya, untuk selamanya, dengan seluruh dirinya. Dalam perjamuan terakhir itu, Yesus membasuh kaki para rasul-Nya dan berkata, "Aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu." Tindakan Tuhan ini tidak terpisah dari meja perjamuan yang mengundang kita. Ini adalah teladan dari sakramen. Sambil menegaskan makna sakramen itu, Yesus juga memberikan kita tugas yang harus kita jadikan bagian dari hidup kita. Penginjil Yohanes memakai kata Yunani, upodeima, untuk menceritakan peristiwa ini. Artinya adalah sesuatu yang ditunjukkan tepat di depan mata. Apa yang Tuhan tunjukkan kepada kita saat mengambil air, baskom, dan kain, jauh lebih besar daripada sekedar contoh moral. Ia memberikan kepada kita cara hidupnya sendiri. Membasuh kaki adalah tindakan yang merangkum pewahyuan Allah, tanda nyata dari sabda yang menjadi manusia, dan kenangan yang tak terlupakan tentang Dia. Dengan mengambil posisi sebagai hamba, Sang Putra menunjukkan kemuliaan Bapa dan menghancurkan ukuran-ukuran duniawi yang mengotori hati nurani kita. Bersama dengan keheranan yang membisu dari para murid, kesombongan manusia juga membuat kita sadar akan apa yang sedang terjadi. Seperti Petrus yang pada awalnya menolak tindakan Yesus, kita juga harus selalu belajar kembali bahwa kebesaran Allah berbeda dari gagasan kita tentang kebesaran. Karena kita terus-menerus menginginkan Allah yang membawa keberhasilan dan bukan Allah yang mengalami penderitaan. Kata-kata Paus Benediktus ke-16 ini dengan sangat jelas mengakui bahwa kita selalu tergoda untuk mencari Allah yang berguna bagi kita, yang membuat kita menang, yang bermanfaat seperti uang dan kekuasaan. Tetapi kita tidak memahami bahwa Allah sungguh melayani kita. Ia lewat tindakan cuma-cuma dan rendah hati membasuh kaki. Disitulah kemahakuasaan Allah. Dengan demikian terlaksanalah kehendak untuk memberikan hidup kepada mereka yang tanpa anugerah itu tidak dapat hidup. Tuhan berlutut untuk membasuh manusia karena kasih-Nya, dan anugerah Allah itu mengubah kita. Melalui tindakannya, Yesus tidak hanya memurnikan gambaran kita tentang Allah dari segala berhala dan penghujatan yang telah mengotorinya, tetapi juga memurnikan gambaran kita tentang manusia. Manusia yang merasa kuat ketika menguasai, yang ingin menang dengan membunuh sesamanya,
yang merasa besar ketika ditakuti. Kristus sungguh Allah dan sungguh manusia, justru memberi kita teladan penyerahan diri, pelayanan dan kasih. Kita membutuhkan teladannya untuk belajar mengasihi, bukan karena kita tidak mampu mengasihi, tetapi agar kita dididik satu sama lain dalam kasih yang sejati. Belajar bertindak seperti Yesus, tanda yang Allah tinggalkan dalam sejarah dunia, adalah tugas seumur hidup. Dialah ukuran yang sejati, guru dan Tuhan, yang menanggalkan semua topeng tentang Allah maupun tentang manusia. Ia memberikan teladannya bukan ketika semua orang bahagia dan mencintainya, tetapi pada malam ketika ia dikhianati, dalam gelapnya salah paham dan kekerasan. Dengan demikian menjadi jelas bahwa Tuhan tidak mengasihi kita karena kita baik dan murni. Ia mengasihi kita, dan karena itu Ia mengampuni dan memurnikan kita. Tuhan tidak mengasihi kita hanya kalau kita membiarkan diri dibasuh oleh belas kasih-Nya. Ia mengasihi kita terlebih dahulu, dan karena itu Ia membasuh kita, supaya kita dapat menanggapi kasih-Nya. Marilah kita belajar dari Yesus tentang saling melayani. Ia tidak minta kita membalas pelayanan itu kepadanya, tetapi membagikannya satu sama lain. Kamu harus saling membasuh kaki. Paus Fransiskus pernah berkata tentang hal ini. Ini adalah kewajiban yang datang dari hati. Aku mencintainya. Aku mencintai ini dan aku senang melakukannya karena Tuhan telah mengajarkannya kepadaku. Ia tidak sedang berbicara tentang perintah yang abstrak, formal, dan kosong, tetapi mengungkapkan semangat taatnya kepada kasih Kristus yang menjadi sumber dan teladan kasih kita. Sebab teladan yang diberikan Yesus tidak bisa ditiru demi kepentingan pribadi dengan terpaksa atau dengan kemunafikan, melainkan hanya dengan kasih. Maka membiarkan diri kita dilayani oleh Tuhan adalah syarat untuk bisa melayani seperti Dia. Jika engkau tidak membiarkan aku membasuhmu, kata Yesus kepada Petrus, engkau tidak mendapat bagian dalam aku. Artinya, kalau engkau tidak menerima aku sebagai hamba, engkau tidak dapat percaya kepadaku dan mengikutiku sebagai Tuhan. Dengan membasuh tubuh kita, Yesus memurnikan jiwa kita. Di dalam Dia, Allah memberi teladan bukan tentang cara menguasai, tetapi tentang cara membebaskan. Bukan tentang cara menghancurkan hidup, tetapi tentang cara menyerahkan hidup. Karena itu, di hadapan umat manusia yang berlutut karena begitu banyak contoh kebrutalan, marilah kita juga berlutut sebagai saudara dan saudari dari mereka yang tertindas. Dengan cara itulah kita ingin mengikuti teladan Tuhan, sambil melaksanakan apa yang telah kita dengar dari kitab Keluaran. Hari ini akan menjadi peringatan bagimu. Ya, seluruh sejarah kitab suci mencapai puncaknya dalam diri Yesus, anak domba Paskah yang sejati. Melalui Dia, gambaran-gambaran lama menemukan arti sepenuhnya. Karena Kristus Sang Penyelamat merayakan Paskah umat manusia, membuka jalan bagi semua orang dari dosa menuju pengampunan, dari kematian menuju hidup kekal. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dengan mengulangi tindakan dan kata-kata Tuhan, malam ini kita mengenangkan penetapan Ekaristi dan tahbisan imamat. Hubungan yang sangat erat antara kedua sakramen ini menunjukkan penyerahan diri Yesus yang sempurna, Imam Agung dan Ekaristi yang hidup untuk selamanya. Dalam roti dan anggur yang dikonsekrasi, terdapat sakramen kasih, tanda persatuan, ikatan kasih, perjamuan Paskah, di mana Kristus diterima, jiwa dipenuhi rahmat, dan kita diberi jaminan akan kemuliaan yang akan datang. Dalam diri para uskup dan imam yang dijadikan imam perjanjian baru, menurut perintah Tuhan, hadir tanda kasih-Nya bagi seluruh umat Allah.
yang memanggil kita untuk melayani saudara-saudari terkasih dengan seluruh diri kita. Karena itu, Kamis Putih adalah hari syukur yang mendalam dan persaudaraan yang sejati. Adorasi Ekaristi malam ini di setiap paroki dan komunitas hendaknya menjadi waktu untuk merenungkan tindakan Yesus dengan berlutut seperti Dia dan memohon kekuatan untuk meneladaninya dalam pelayanan dengan kasih yang sama.